Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang kitab yang bertema akhlak dan adab dan sopan santun, mirip-mirip gitu, yang dikarang oleh Ustadz kita Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, ulama Indonesia. Kitabnya bernama Akhlak lil Banin. Nah, ini juga ada pasangannya, yaitu Akhlak lil Banat. Keseluruhan kitab ini berisi 5 juz. 2 juz berisi kitab Akhlak lil Banin, 3 juz berisi Akhlak lil Banat. Nah, lil Banin itu untuk anak laki-laki, kalau lil Banat untuk anak perempuan. Langsung saja. Hadirin Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Nah, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Seperti biasa dalam pembukaan kitab selalu diawali dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat salam. Kemudian sejatosipun merhatosake tingkah lakune putra-putra lan anak didik kita milai alit kelebet perkara kang sae sanget lan kita mboten angsal nyepeleaken perkara menika. Nah, Kiai Musonif dawuh dalam bahasa Jawa, karena pengarangnya kan ulama Indonesia, kayak bahasa Jawa. Ini artinya begini, sejatinya memperhatikan tingkah laku putra-putra atau putra-putri dan anak didik kita itu dari kecil adalah hal yang sangat baik, dan kita tidak boleh menyepelekan hal itu, kata Kiai Musonif seperti itu. Kenapa sih kok begitu? Karena pendidikan itu baiknya di waktu kecil. Karena ada pepatah, kalau nggak salah pepatah atau hadis itu, saya lupa, pepatah atau hadis yang belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, belajar waktu besar itu seperti melukis di atas air. Nah, pepatah ya berarti. Nah, kalau belajar waktu kecil itu mengukir di atas batu, maksudnya gimana? Memang sulit. Memang perlu diulang-ulang, memang perlu beberapa kali sesi agar anak itu paham. Tapi ketika sudah terpatri atau terukir gitu ya, itu akan lama masanya, bahkan bisa sampai dia meninggal akan terus mengingat. Makanya pendidikan akhlak itu, kata Kiai Musonif, sangat penting untuk diperhatikan sejak kecil. Nah, beda ketika kita dibelajari akhlak ketika besar, mungkin kadang lupa lagi, baru aja kemarin, baru 1 jam lalu kita diajari, kemudian beberapa menit kemudian kita sudah lupa. Itu kebiasaan orang-orang yang sudah dewasa, karena pemikirannya itu sudah tidak sejernih anak kecil, sudah mikirin duit, ya, utang, gitu kan, mikirin negara, gitu. Mikirin politik, ya. Nah, gitulah, mikir yang nggak jelas, gitu. Apalagi yang belum menikah kan gitu ya, mikirin aduh kapan ini gitu ya. Lanjutnya, keranten perkara menika kelebet perkara kang dados kunci kabejanipun putra lan anak didik kita mangke yen sampun ageng. Jadi pendidikan tingkah laku tadi itu termasuk hal yang menjadi sebab kebejan. Kebejan itu apa? Keberuntungan bagi anak-anak dan putra-putra kita nanti di waktu besar. Karena ketika orang yang tingkah lakunya benar, tingkah lakunya baik, berkata selalu jujur, tidak pernah memusuhi orang, itu akan dicintai oleh banyak orang. Kan gitu kan. Nah, makanya menjadi kebejan atau keberuntungan, karena tidak punya musuh. Karena ada pepatah kan, 1000 teman itu kurang,
satu musuh saja sudah kebanyakan. Katanya gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, yen kita mboten merhatosake hingga putra lan anak didik kita biasa ngelampahi tingkah laku mboten sae, mengki benjang yen sampun dewasa malahan langkung boten sae mali. Nah, sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan tingkah laku putra-putra dan anak didik kita sejak kecil, artinya dia selalu melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketika dewasa maka akan lebih buruk lagi. Mungkin kecilnya itu sering nyolong jambu gitu. Nah, mungkin lebih besar bisa jadi ngerampok bank. Nah, gitu kan. Atau mungkin kecilnya itu sering gosok sendal. Mungkin bisa jadi gosok mobil kan. Siapa tahu kan gitu kan. Mula menika kewajibane guru-guru sekolah lan para wali murid ing griya merhatosaken pendidikan menika sarana nglebetaken budi pekerti kang sae ing manahipun putra-putra lan anak didik kita supados dados tiyang kang mangertos sopan santun lan bermanfaat kangge nusa lan bangsa. Nah, kemudian Kyai Musonif pun ini sangat menekankan kewajiban bagi guru-guru sekolah, guru-guru madrasah, guru-guru sekolah gitu, dan juga para wali murid. Nah, ini Kyai Musonif tidak hanya mengatakan bahwa kewajiban mendidik ini hanya untuk para guru, tapi juga untuk para orang tua. Nah, kadang-kadang orang tua zaman sekarang itu terlalu memasrahkan pendidikannya terhadap sekolah, padahal belum tentu kemudian sekolah itu bisa memperhatikan anaknya dengan baik. Karena kita harus maklum, kalau sekolah itu mempunyai banyak murid dan tidak mungkin diperhatikan secara private gitu kan. Nah, seharusnya orang tua yang cuma punya anak paling banyak 10 lah gitu ya. Ya itu harusnya lebih perhatian lagi. Karena sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, al madrasatul ula huwa al kalau nggak salah redaksinya begitu. Jadi madrasah yang awal itu adalah ibu. Nah, ibu, kenapa kok ibu? Karena ibu selain mempunyai sifat yang halus, kasih sayangnya juga sangat besar terhadap anak. Itu makanya kemudian Kenapa sih kok nggak al-ab? Beda. Kalau bapak kan biasanya secara struktur sosial kan biasanya mencari duit atau bekerja atau mencari nafkah. Lah maka yang biasanya di rumah itu kan ibu. Lah bagaimana kalau kemudian bapak dan ibunya bekerja? Nah ini pertanyaan, silakan dijawab sendiri itu. Sampai yang punya keluarga kan gitu. Tapi ini jelas bahwa ini kewajiban guru-guru dan wali murid. Agar apa? Kemudian diperhatikan, kata Kyai Musonif, agar menjadi orang yang mengerti sopan santun dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kemudian kelawan ningali pentingipun pendidikan menika, manah kula wonten kang dorong supados kula nganggit setunggale kitab kang isine akhlak atau sopan santun kelawan ngangge bahasa kang cepet dipahami. Mugi-mugi kitab menika saged ngelestariaken harapan para guru-guru. Kemudian Kyai Musonif juga memberikan alasan kenapa sih kok saya maksud Kyai Musonif ya mengarang kitab ini. Itu karena tadi urgennya pendidikan akhlak gitu kan. Urgennya budi pekerti, urgennya sopan santun di tengah dunia atau era disrupsi kalau kata orang-orang itu kan. Ini pendidikan akhlak sangat penting. Karena kebanyakan sekarang anak-anak kita itu lebih banyak memperhatikan media sosial. Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini perlu pengawasan orang tua. Maka perlu juga, ini sebenarnya kitab ini tidak hanya untuk anak-anak seharusnya, tapi juga untuk dibaca oleh orang tua. Bagaimana sih kemudian orang tua itu mendidik anaknya? Ini ada sebenarnya, dan orang tua pun sebenarnya perlu diperhatikan ini pendidikan ini.
karena Kiai Musonif ada yang mendorong gitulah. Kemudian beliau mengarang kitab Akhlak lil Bani. Kemudian Kiai Musonif berdoa semoga kitab ini dapat melestarikan harapan para guru-guru. Artinya dapat memuaskan tadi ya, memuaskan harapan para guru. Akhiripun kula nyuwun dumateng ngersane Gusti Allah Ta'ala, mugi-mugi ngabulaken harapan kita. Namung Allah kemawon kang maha kuwasa ngabulaken sedaya penyuwunan. Dan akhirnya Kiai Musonif menutup mukaddimahnya dengan doa lagi, yaitu semoga Allah mengabulkan apa yang kita harapkan, dan hanya Allah lah yang dapat mengabulkan permintaan tersebut. Ini kemudian penyusun Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, Dzulhijjah 1372 Hijriah.